Halo Studio Lovers, jumpa lagi. Nah, sebagaimana kita tahu, bupati harusnya sebagai pemangku jabatan dalam roda pemerintahan, sudah seharusnya seorang kepala daerah bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Tapi alih-alih bekerja sesuai dengan amanah dari rakyat, sejumlah bupati cantik ini justru menyeleweng dari tugas utamanya hingga terlibat dalam kasus hukum loh Studio Lovers. Nah, mau tidak mau nasib ketujuh kepala daerah cantik ini harus berakhir di jeruji besi. Nah, berikut kami merangkum deretan para bupati cantik tetapi korup yang makan uang rakyat bernilai miliaran rupiah. Jangan kemana-mana Studio Lovers. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Puput Tantriana Sari. Beberapa waktu lalu warga Probolinggo dihebohkan dengan kasus penangkapan sang bupati yang tidak lain adalah Puput Tantriana. Bagaimana tidak, pada saat dilantik pada tahun 2013, ia disebut-sebut sebagai bupati termuda di Indonesia. Namun tidak disangka kini bupati Probolinggo nonaktif ini harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di lingkup pemerintahan Probolinggo dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang ditemukan bukti berupa uang senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 20 orang, termasuk Puput dan sang suami Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Tidak hanya kompak jadi politisi, tetapi pas jadi koruptor juga kompak ya Studio Lovers. Foni Anneke Panambunan. Bupati Minahasa Utara yang satu ini adalah salah satu pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Foni merupakan Bupati Minahasa Utara pada periode 2005 hingga 2008 dan terpilih kembali pada periode 2016-2021. Dua periode menjabat sebagai bupati. Sayangnya, Foni justru tergiur dengan uang haram dan akhirnya terjerat dalam kasus korupsi. Nah, di mana pada tahun 2007, Foni pernah terjerat kasus korupsi proyek Bandara Loakulu Kutai Kertanegara. Nah, tidak sampai di situ, Foni kembali harus berurusan dengan KPK karena terlibat dalam kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Minahasa Utara. Kasus tersebut juga melibatkan adiknya yang bernama Alexander Moses Panambunan. Dari korupsi pemecah ombak ini, kerugian negara mencapai lebih dari 8,8 miliar rupiah. Meski sudah tahu pernah korupsi, Foni masih saja dipilih pada pencalonan keduanya. Tidak jelas juga ya. Sri Wahyuni Maria Manalip. Masuk di dunia politik dengan embel-embel janji manis, sukses membuat Sri Wahyuni Maria Manalip menarik perhatian rakyatnya. Nah, terbukti ia berhasil terpilih sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode 2014 hingga 2019. Namun siapa yang menyangka belum sempat menyelesaikan janji manis kepada rakyatnya, Sri justru diciduk. Bupati cantik yang satu ini terlilit dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait proyek revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2019. Nah, dalam perkara ini Sri terbukti menerima perhiasan dan barang-barang branded dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo senilai 513 juta rupiah. Alhasil Sri ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 209 juta rupiah. Nah, setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun di Studio Lovers, Sri sempat bebas dari Lapas Wanita Tangerang pada tanggal 28 April 2021. Namun KPK kembali menahan atas dugaan menerima gratifikasi senilai 9,5 miliar rupiah. Nah, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo pada tahun 2019. Wah, padahal sudah hampir menghirup udara segar, malah ketangkap lagi Studio Lovers. Rita Widiasari. Studio Lovers, Rita Widiasari adalah politisi Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar selama 2 periode,
mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016 hingga 2021. Dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sayangnya image tersebut seketika tercoreng saat dirinya terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi pada tahun 2017. Narita diduga menerima suap 6 miliar rupiah dari Heri Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Gold dan Prima atau PT SGP. Rita diduga menerima uang senilai 775.000 US dollar atau setara dengan 6.975 miliar rupiah. Gratifikasi itu diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar. Saat itu juga ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Kukar dan digantikan oleh wakilnya Edi Damansyah. Kini Rita Widiasari divonis 10 tahun penjara dan juga denda 600 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Niat pemimpin rakyat malah merugikan rakyat. Ups. Siti Masita. Nah, berikutnya ada nama Siti Masita yang merupakan anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Suparno. Berasal dari keluarga yang kaya raya, tidak lantas membuat Wali Kota Tegal periode 2014 hingga 2017 ini merasa cukup dengan harta yang ia miliki. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Siti Masita alias Bunda Cantik ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh petugas KPK terkait kasus suap pembangunan infrastruktur rumah sakit di Tegal. Dalam kasus ini, Bunda Sita dinilai terbukti menerima suap mencapai 8,8 miliar rupiah. Atas kasus ini, Bunda Sita pun divonis 5 tahun penjara. Sangat disayangkan ya, Studi Lovers. Neneng Hasanah Yassin. Neneng Hasanah Yassin adalah Bupati Bekasi yang menjabat sejak tahun 2012 sampai akhirnya diciduk oleh KPK pada tahun 2018. KPK menetapkan Neneng Hasanah sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District atau CBD Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ex-Bupati Bekasi 2 periode ini terbukti bersalah menerima suap sebesar 10.630 miliar rupiah dan 90.000 dolar Singapura atau setara dengan 939.523.550 rupiah. Ia pun divonis 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara. Wah, kok tega ya sama rakyat sendiri, Studi Lovers. Faidah. Nah, yang terakhir nih ada Faidah. Faidah merupakan Bupati Jember yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021 yang dikenal sebagai Bupati yang berparas cantik. Faidah juga dikenal rakyatnya sebagai Bupati wanita yang penuh dengan prestasi. Namun sayangnya status Faidah sebagai Bupati berprestasi sempat tercoreng akibat kelalaiannya. Ex-Bupati Jember ini pernah mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri saat itu, Tito Karnavian. Bukan tanpa alasan, pasalnya Faidah dianggap telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, yakni saat melakukan pendaftaran ke kantor KPU Jember dengan membawa ribuan massa pendukung. Sudah tahu lagi masa pandemik, malah bikin kerumunan. Emang sudah di luar nurul ya, Studi Lovers. Nah, Studi Lovers, dari 7 bupati cantik tadi tetapi korup, kita belajar ya bahwa kecantikan tidak menjamin orang tersebut bisa dipercayai 100%. Setuju kan, Studi Lovers? Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!